Halo, selamat datang untuk teman-teman yang menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 8 mata kuliah seminar di Teknik Industri dengan dosen Bapak Verji. Kami beranggotakan Roro Nurul, Maria Ivanova, dan Bambang Eko. Di sini kami akan membahas mengenai implementasi Lean dengan metode Value Stream Mapping untuk mengurangi lead time pada divisi supply chain di PT XYZ. Pada presentasi ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, studi literatur, metode penelitian, dan reference. Kita masuk ke latar belakang penelitian. Latar belakang dari penelitian ini agar perusahaan mampu bertumbuh dan menjadi semakin bersaing di bisnis usahanya. Di sini ada PT XYZ yang merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang industri adhesif, dan di dalamnya perusahaan perlu melakukan kegiatan importasi dari negara rekanan atau subsidiarinya. Lean Supply Chain Management adalah strategi rantai pasok yang akan berfokus dalam pengoptimalan semua proses, mencari penyederhanaan, mengurangi limbah, dan mengurangi kegiatan yang tidak memberikan nilai sehingga dapat meningkatkan efektivitas. Pada gambar 1.3 ini menjelaskan lead time proses impor dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Dan tertinggi puncaknya ada pada tahun 2022 di mana proses impor mencapai 5 hari kerja. Dan fenomena inilah yang menjadi latar belakang penelitian untuk memperbaiki lead time sehingga proses importasi menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya, dirumuskan permasalahan. Yang pertama, bagaimana alur proses importasi saat ini? Yang kedua, aktivitas apa saja yang tidak memiliki nilai tambah atau non-value added? Ketiga, bagaimana usulan perbaikannya? Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Pertama, memberikan kejelasan proses importasi saat ini. Kedua, dapat mengetahui dan menganalisa parameter non-value added. Ketiga, dapat memberikan usulan perbaikan proses, dan manfaatnya dengan adanya perbaikan ini, bagi perusahaan dapat meningkatkan performance supply chain yang efektif dan efisien. Sedangkan untuk universitas dan masyarakat, menambah literatur studi dalam hal implementasi Lean dengan metode Value Stream Mapping. Ruang lingkup penelitian ini dari bulan April sampai bulan Agustus bertempat di PT XYZ dan terpusat di divisi supply chain bagian impor dengan sumber data dari tahun 2019 sampai 2022. Dan objek yang dianalisa adalah shipment full container load dengan metode transportasi sea freight. Dan lingkup analisanya adalah mengidentifikasi pemborosan waktu dengan menganalisa non-value added activities, menganalisa akar penyebab permasalahan, dan memberikan usulan perbaikan. Di sini, tidak dilakukan analisa biaya, dan output berupa usulan perbaikan di PT XYZ. Hai sahabat improvement, kita lanjutkan ya. Value Stream Mapping atau tools yang dipakai dalam Lean Implementation. Lihat gambar ini, ada yang gebuk, ada yang kurus kan? Lebih cepat mana kira-kira larinya? Tentunya pasti sepakat, lebih cepat yang kurus larinya. Karena mereka bebannya lebih sedikit. Begitulah konsep dari Lean. Bagaimana kita hanya memakai material atau resource yang hanya dibutuhkan pada kuantiti dan waktu yang tepat. Teman-teman sekalian, di dalam konsep Lean, beberapa pemaparan di sini akan kita sampaikan beberapa literatur. Yang paling utama di sini adalah beberapa literatur, artinya dari GMP Womack, ada Vincent Gaspers, dan lainnya. Di dalam konsep Lean Thinking, maka prinsip Lean menurut Womack itu ada 5.
define value, map value stream, create flow, establish pull, dan pursuit perfection. Itulah Lean Principle, ada 5. Kemudian tujuan besarnya adalah bagaimana bisnis itu cepat produksinya, kapasitasnya maksimal, tentunya dengan biaya rendah dan tetap menjamin mutu. Teman-teman sekalian, dengan Lean seperti gadis langsing ini teman-teman. Konsep ini dipakai di dalam manufacturing dan menurut si Bapak Gaspers, konsep Lean ini merupakan perampingan dan efisiensi, di mana konsep ini dapat diterapkan oleh perusahaan manufaktur ataupun jasa sebagai upaya untuk mengefisienkan dan mencapai target yang diinginkan. Menurut Gaspers juga dipaparin, ada beberapa prinsip dasar Lean. Sama dengan Womex, ada 5. Yang pertama, menurut Gaspers adalah kita harus mengidentifikasi nilai suatu produk dengan dasar perspektif customer. 2, hilangkan waste. 3, tentukan value stream. Petakan prosesnya. Kemudian, cari terus berbagai teknik dan setiap alat peningkatan untuk mencapai perfection. Yang terakhir adalah senantiasa mengorganisasi material, informasi, dan produk itu mengalir lancar dan efisien sepanjang value stream menggunakan sistem pull. Ini adalah prinsip-prinsip dari yang disampaikan oleh Gaspers. Teman-teman sekalian, di dalam studi literatur yang lain, dan menurut Gaspers juga, bahwa apa sih manfaat dari implementasi Lean ini? Nah, teman-teman sekalian, manfaat Lean implementation adalah yang pertama, kalau kita implementasikan, maka kita dapat mengurangi waktu siklus atau lead time. Yang kedua, mengurangi work in process, stop di dalam proses during production. Kemudian meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produktivitas tentunya, dan pastinya memanfaatkan ruang dengan baik dan mengurangi jarak. Langkah-langkahnya adalah pertama, tentukan produk family, current state-nya. Kemudian analisa current state map-nya. Kemudian tentukan nih, apa ide terbaiknya, future state map-nya. Simulasikan dan implementasikan. Value stream mapping. Salah satu alat dalam Lean, di mana kita diminta untuk melihat seluruh aliran proses end-to-end. Step by step proses, kita analisa, kita identifikasi seluruh waste, supaya prosesnya langsing dan bisa cepat, teman-teman. Penelitian terdahulu juga kita kumpulin. Ada tentang Lean Production, kemudian aplikasi Value Stream Mapping, ada dari Pak Suyanto ini tentang Waste Elimination, 7 Waste Approach, perancangan Lean Production, kemudian juga Lean Manufacturing Design untuk mereduksi waste, dan ini adalah top jurnal sebagai landasan dari penelitian ini. Model penelitian yang akan kami lakukan, itu adalah yang pertama, kita akan setelah kita tentukan PT fokus kita, PT EGZ ini, kita akan analisa bagaimana pemenuhan kebutuhan pelanggannya. Kemudian proses importisasi dari negara rekanannya, lead time tinggi, performance supply chain EGZ tidak efektif dan efisien. Setelah itu, kita akan membuat current state map value-nya. Kemudian kita buat proses mapping, proses activity mapping, tentukan non-value added. Kemudian kita akan usulkan perbaikan. Perbaikan apa? Kurangi waste. Kemudian kita akan desain future state map di sini. Kita akan desain future state map, kemudian kita pengujian usulan perbaikan. Setelah diuji, kemudian kita aplikasikan, lead time menurun, sehingga harapan dari penelitian ini adalah kinerja supply chain dari PT EGZ efektif dan efisien. Terima kasih Pak Bembi yang telah memberikan penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai research method.
Pada research method yang pertama yaitu mengenai objek penelitian, populasi, dan sampel. Data yang diambil berdasarkan wawancara dengan unit PT Kerja PT XYZ bagian import yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajer SCM, manajer logistik specialist, export import specialist, admin import, staf PPJK, admin warehouse, manajer lean dengan total yang akan diwawancara yaitu 10 orang. Objek penelitiannya akan dilaksanakan pada PT XYZ, divisi supply chain bagian impor, dan difokuskan untuk mengeliminasi waste atau lead time dengan menggunakan aliran proses value stream mapping. Next. Pada alur penelitian yang pertama yaitu mulai dilanjutkan dengan studi literatur dan studi lapangan. Selanjutnya yaitu melakukan identifikasi masalah, pengumpulan data, selanjutnya yaitu dilakukan pengolahan data, analisa data, membuat future state mapping, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir selesai. Next. Berikut ini merupakan breakdown dari alur penelitian. Yang pertama, studi literatur. Studi literatur yang kita lakukan yaitu dengan melakukan studi literatur pada konsep itu fishbone diagram, proses importasi itu sendiri, dan penelitian terdahulu. Selanjutnya, studi lapangan yang kami lakukan yaitu dengan cara mengobservasi proses importasi dan wawancara dengan karyawan di PT XYZ. Nah, setelah melakukan studi literatur dan studi lapangan, kami yaitu melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu pertama melakukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang dilakukan yaitu dengan menentukan topik permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan penelitian. Pengumpulan data yaitu dilakukan dengan wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Next. Setelah data berhasil kami kumpulkan, yang selanjutnya dilakukan yaitu dengan melakukan pengolahan data. Pengolahan data ini dilakukan dengan cara memetakan proses impor yang terjadi dengan merujuk pada working instruction sebagai data internal perusahaan. Pengolahan data dilakukan dengan melakukan SIPOK, selanjutnya melakukan Gemba. Gemba itu merupakan turun langsung ke proses pelaksanaan impor dan menganalisa apa-apa saja yang tidak memberikan nilai tambah. Hal ini bisa diidentifikasi dengan melakukan PEM atau Process Activity Mapping, sehingga dapat dihasilkan aktivitas-aktivitas mana saja yang tidak memberikan nilai tambah. Selanjutnya, setelah mengetahui apa-apa saja aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, kami melakukan root cause analysis. Root cause analysis yang dilakukan salah satunya bisa kami gunakan tools fishbone diagram. Nah, ini adalah merupakan proses analisa data, analisa faktor dengan menganalisa faktor penyebab terjadinya pemborosan dan kami dapat melakukan analisa usulan perbaikan. Dari analisa usulan perbaikan, itu menjadi bahan kami untuk membuat future state mapping. Next. Pada proses berikutnya, yaitu proses analisa dan proses penarikan kesimpulan. Pada current state value stream mapping, ini merupakan jawaban dari problem statement nomor 1, yaitu mengenai current state yang terjadi pada saat ini di PT XYZ. Dokumen yang dibutuhkan untuk menganalisa current state value stream mapping yaitu working instruction di bagian impor, realisasi import 2019 sampai 2022. Selanjutnya dari situ kita dapat melakukan dan menganalisa dengan membuat current state value stream mapping sehingga dapat tergambar dengan jelas proses importasi yang terjadi pada saat ini di PT XYZ.
Selanjutnya, setelah melakukan current state value stream mapping, yaitu melakukan proses activity mapping. Hal ini bisa menjawab pertanyaan atau problem statement pada poin nomor 2, yaitu mengenai hal-hal apa saja yang tidak memiliki nilai tambah atau non-edit value. Dari proses activity mapping ini, kami dapat membuat tabel kegiatan proses impor dan menganalisa kegiatan apa yang tidak bernilai tambah dengan cara observasi dan wawancara pada karyawan di bagian import. Next, yaitu future state value stream mapping. Setelah mendapatkan apa-apa saja yang tidak dapat bernilai tambah, menuju ke problem statement nomor 3, yaitu apa usulan perbaikan dari proses activity mapping yang telah kami jalankan. Dengan cara mencari root cause dengan melakukan root cause analysis. Root cause analysis yang dilakukan salah satunya dapat menggunakan tools fishbone diagram. Fishbone diagram ini dilakukan dengan menganalisa untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bernilai tambah. Setelah itu, ketika sudah mendapatkan root cause-nya, sehingga kita dapat memiliki rekomendasi berupa usulan-usulan perbaikan, proses yang dapat mengurangi lead time. Dari usulan-usulan perbaikan itu, kami dapat melakukan atau membuat future state value stream mapping. Future state value stream mapping ini merupakan proses impor yang baru, berbeda dengan current state value stream mapping, sehingga terdapat lead time yang pastinya akan berubah juga. Nah, dari hasil future state value stream mapping ini, kami melakukan simulasi untuk menguji apakah future state value stream mapping ini valid atau tidak jika diimplementasikan di PT XYZ. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menguji lead time sebelum dan lead time sesudah dari proses value stream mapping ini. Sehingga selanjutnya ketika telah teruji, value stream mapping ini dapat benar-benar diimplementasikan di PT XYZ. Demikian presentasi dari kami mengenai implementasi Lean dalam proses value stream mapping dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dari supply chain di PT XYZ. Terima kasih.